Bismillahirrahmanirrahim. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan PF Mawi. Tentunya membahas putaran peternakan perkutut, info-info tentang burung perkutut, ya pastinya. Oke teman, di sini saya mau membahas jadilah peternak perkutut, ya. Jadi mau membahas jadilah peternak perkutut yang baik dan pandai ataupun cerdas, ya. Ada 3 tipe, ada 3 sifat, ada 3 hal yang harus Anda kuasai ketika Anda pengen jadi peternak yang baik dan pandai. Oke teman, yang baru nonton video saya jangan lupa like, subscribe, komentar di bawah, kita diskusi demi kemajuan peternakan kita, ya. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan tentang info-info burung perkutut ataupun peternakan burung perkutut. Share ke teman Anda yang teman Anda juga hobi dalam bidang burung perkutut, ya. Oke, lanjut saja teman. Jadilah peternak perkutut yang baik dan pandai. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah pandai membaca situasi, ya. Pandai membaca situasi. Situasi yang bagaimana, Mas? Ya. Perlu kita ketahui, dan mungkin pun teman-teman mengetahui, ya, bahwa perkutut ini bukanlah kebutuhan pokok. Itu jelas, ya. Bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan primer, ya, kebutuhan sekunder. Nah, dari sini Anda bisa tahu, ya, bisa baca bagaimana perdagangannya. Anda harus tahu situasi perdagangan bagaimana, ya. Kalau nggak tahu, ya maaf, Anda akan terombang-ambing dengan sendirinya. Suatu saat tetap akan terombang-ambing dengan sendirinya, ya. Dan bisa bertahan bagaimana? Bagaimana lama bertahan dalam beternak, itu yang bisa memutuskan juga Anda, ya. Karena apa? Ya itu tadi, ini bukan kebutuhan pokok, ini bukan kebutuhan primer. Makanya Anda harus pandai-pandai membaca situasi, ya. Tuh, yang kedua, Anda harus punya spekulasi yang matang. Spekulasi dalam apa? Ya, spekulasi apa yang harus kita lakukan? Yaitu mindset, target, dan pengembangan, ya. Mindset, target, dan pengembangan. Mindset kita harus tata dengan bagus, ya. Target kita harus kita targetkan sekuat mungkin, ya. Misalnya gini, saya punya target bulan ini harus sekian. Tetapi kalau saya sendiri, ini saya bocorin ya teman, ya. Ini saya bocorkan. Target kita sebagai peternak yang baik dan cerdas itu harusnya begini, harusnya. Ini memang saya lakukan. Saya ngomong seperti ini, saya melakukan, bukan sebatas teori saja yang saya berikan. Saya dulu peternak itu, saya bisa Anda tengok di video-video saya perjalanan saya ternak, ya. Saya ceritakan di sana bagaimana jatuh bangunnya saya beternak. Kalau Anda pengen seperti saya sekarang ini, ya jalanin apa yang saya lakukan 3 tahun yang lalu. Oke? Ya, mindset saya bagaimana, Mas? Target saya bagaimana? Itu ketika saya beternak, itu bagaimana modal saya balik dulu. Oke? Ini akan sangat bagus untuk kejiwaan Anda, ya. Ini akan sangat bagus untuk pikiran Anda ketika Anda punya mindset bagaimana modal saya kembali dalam jangka sekian bulan, bagaimana modal saya kembali dalam sekian tahun. Nah, ini setelah Anda bisa membaca situasi tadi, Anda harus punya target ini, target dan mindset seperti ini. Bagaimana modal saya bisa balik dalam jangka sekian, ya. Anda targetkan sendirilah, sekian bulan ataupun sekian tahun, Anda yang punya target. Tetapi harus punya target itu peternak yang baik dan pintar. Karena apa? Ini bukan kebutuhan pokok, saya tekan lagi. Ini hanya hobi dan untuk kesenangan, kebutuhan sekunder saja, ya. Makanya Anda harus pandai membaca situasi, harus Anda pandai-pandai spekulasi. Supaya apa? Supaya Anda tidak berbenturan dengan keluarga, ya.
bisnis ya bisnis, usaha ya usaha. Jangan sampai tercampur dengan urusan keluarga, bisa runyam ya. Jadi saya ingatkan ke teman-teman untuk meminimalisir bentrokan atau gesekan dengan keluarga. Ini spekulasi Anda tata yang bagus, yang baik, supaya kita juga tidak salah paham dengan keluarga, bisa menjelaskan bagaimana perjalanan kita dengan hasil yang kita inginkan ya. Ini saya spekulasi seperti ini, Bu, istilahnya ngomong sama istri Anda. Kalau dalam sekian bulan modal saya nggak balik, saya tutup ternakan saya akui jempol Anda. Ya, jadi itu pesan saya ya. Jangan tanggung usaha itu. Kalau tanggung apapun, kalau tanggung itu nggak ada gunanya ya. Apapun kalau tanggung itu beresiko ya. Bakar batu bata itu kalau nggak mateng, nggak mentah, itu akhirnya jadi buang, kembali ke tanah nggak bisa ya, dibuat bangunan nggak bisa. Camkan ya, jangan tanggung usaha apapun, jangan tanggung ya. Masuk ke ranah apapun jangan tanggung. Kalau tanggung mending nggak usah sekalian, daripada Anda menjadi batu bata yang setengah matang, kembali ke tanah nggak bisa, dibuat bangunan juga nggak bisa. Tanggung. Anda camkan itu, Anda ingat-ingat betul pesan saya masalah itu ya. Jangan tanggung. Yang terakhir, jujur ya. Saya sering tekankan ke teman-teman di sini, kalau Anda pengen jadi peternak yang baik dan pintar, Anda harus jujur. Karena apa? Jujur tidak mempermudah kita. Memang jujur itu tidak menjamin kita mudah dalam menghadapi masalah, tetapi dengan jujur semua masalah pasti akan teratasi ya. Sekali lagi, jujur itu memang tidak memudahkan kita dalam menghadapi masalah, tetapi ingat, dengan kejujuran semua masalah akan teratasi ya. Kenapa kita harus jujur? Orang jujur itu mendapat 3 kemuliaan. Itu ngendikan ya, berkata Sayyidina Ali ya. Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat ya. Orang yang jujur akan mendapat 3 kepercayaan ini. 3 hal ini: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kepercayaan, namanya orang jujur jelas dipercaya. Cinta, orang jujur jelas dicintai oleh orang-orang yang baik. Orang yang nggak cinta orang jujur ini jelas orang nggak baik, jelas ya. Yang ketiga, Anda punya rasa hormat. Karena apa? Orang itu kalau sudah mati yang dikenang apanya ya. Orang kalau sudah mati itu yang dikenang itu kebaikannya ya, kejujurannya, kesolehannya. Kalau Anda hidup saja sudah tidak jujur, jangan salahkan nanti orang ngomong di belakang kita ketika kita sudah tiada. Nah, itu dosa mereka ya. Enggak, ya itu memang dosa mereka, tapi Anda juga memang pantas dibicarakan. Wah, Anda gak jujur kan, sering bohong ya. Jadi kesalahan itu enggak sepihak, ada sebab, ada musabab. Orang itu jangan egois ya, jangan egois. Orang ngomong kitanya juga salah atau benar kan itu. Orang rasani wong, orang membicarakan orang, ini yang dibicarakan ini loh, ini pantas enggak? Orang tiap hari nganiaya orang tiap hari ngolong-ngolong orang, terus orang bicarakan dia, ya wajar, karena Anda patut dibicarakan. Paham sampai di sini ya? Dan satu lagi saya tekankan, kebohongan ya, orang yang nggak jujur kan bohong. Kebohongan itu akan menyebabkan kita terjerumus kepada hal yang paling hina ya. Coba Anda bayangkan sendiri, ketika Anda mencari nafkah dengan kebohongan ya, anak Anda didik dengan baik ya, Anda didik dengan baik, ngaji dan lain sebagainya sesuai dengan agama kita. Tapi ketika besar membanggang ke kita emosi, kita benci dengan anak nggak tahu diri, dibesarkan disuruh ngaji sekolah, besarnya seperti ini. Jangan egois jadi orang tua ya. Kadang kita banyak sekarang orang tua durhaka itu
Ya, orang tua durhaka sekarang banyak juga. Karena apa? Dia tidak kembali ke masa lalu. Bagaimana dia memberi nafkah anaknya? Bagaimana dia mengaliri darah anaknya dari kecil itu dari uang mana? Kalau dari uang kebohongan, kalau dari uang haram, besarnya membangkang wajar. Jangan salahkan anak 100%. Kita harus introspeksi diri. Kalau kita memang benar-benar orang tua yang mengorangtuai anak. Ya, jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan selalu menyalahkan anak, tapi introspeksi diri itu lebih baik supaya semuanya jadi terkendali. Oke teman, malah membahas psikolog ini. Oke teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadilah peternak perkutut yang baik dan cerdas. Semoga bermanfaat. Salam dari Hendra Afnawi, ngikutut sopoe patut.